Wingi ana tamu nang kene. Ya kenal lah. Ngerti-ngerti iki nganggo cadar. Ana wong Sleman. Watak pisu-pisu itu. Ana mbone ana bapakne. Nang kene iki nang Indonesia tandane hukume cadar di Indonesia itu haram mutlak. Ketetapan satu hukum itu ada sebabnya, ada ngilatnya kan gitu. Satu hukum itu ditetapkan karena ada alasannya. Ketika alasan itu berubah berganti, maka hukumnya juga akan berganti. Itu kan apa kaidah usul fikih kan begitu. Kecuali yang sudah dinas dalam Al-Qur'an kan itu. Cadar haram mutlak karena menjadi fitnah. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pendengar ada di semua rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita akan mencoba kembali untuk menambah wawasan ya. Sekaligus untuk menanggapi pernyataan salah seorang daripada ustadz yang mengatakan bahwa cadar di Indonesia ini adalah haram hukumnya. Berbeda kalau di Arab ya. Kalau di Arab karena faktornya begini atau bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya ya. Sebelum kita menjawab secara spesifik ya apa yang disampaikan itu, saya akan membacakan terlebih dahulu yakni kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang berbicara tentang masalah hukum niqab atau cadar ya. Dalam bahasa Arabnya yaitu niqab. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah cadar ya. Saya langsung aja kepada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah hukum niqab ya. Hukum niqab ini sebenarnya didasari atau dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat tentang masalah batasan aurat perempuan. Di sini dijelaskan bahwa wa qad ikhtalafal fuqaha fi kaunil wajhi auratan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah keadaan muka itu sebagai aurat. Fa zahaba jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih berpendapat, di sini dalam kurung beliau penyusunnya menyebutkan Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila annal wajha laisa bi'auratin. Sesungguhnya bahwa muka itu tidak masuk dalam kategori aurat. Tapi nanti ada pendapat yang lain lagi di dalam kitab yang sama, yaitu di saat membahas tentang aurat, bahwa wajah perempuan itu menurut zahir daripada pendapat Imam Ahmad adalah merupakan aurat atau wajib ditutup kalau hubungannya dengan ajnabi atau orang yang bukan mahramnya. Nah, berdasarkan pendapat jumhur ulama ini berarti kalau muka itu bukan masuk dalam kategori aurat ya, laisa bi aurah wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu. Kalau muka itu bukan bagian dari aurat, maka oleh sebab itu boleh baginya untuk menutupnya, walaha an takshifahu, dan boleh juga untuk membukanya. Berarti sepakat ulama di sini tidak ada yang mengatakan haram untuk menggunakan niqab. Haram menggunakan cadar tidak ada yang sampai mengatakan haram ya. Bahkan di sini qala al-Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi berpendapat tumna'ul mar'atu syabah, perempuan yang masih muda itu dilarang min kashfi wajhiha, untuk membuka wajahnya bainar rijal, kalau berada di kalangan laki-laki yang bukan mahramnya, fi zamanina, dihubungkan dengan zaman kita, la li annahu aurat. Nah, ini menurut beliau ulama-ulama berbahasa Hanafi mengatakan
Iya, kewajiban perempuan yang masih muda itu untuk menutup mukanya itu bukan karena muka itu sebagai aurat, tidak, bal li khaufil fitnah, akan tetapi karena ada kekhawatiran akan timbul fitnah. Nah, kemudian waqalal malikiyah. Nah, ulama-ulama yang bermaliki di sini mengatakan yukrahu intiqabul mar'ah. Oh, ini ulama-ulama bermaliki mengatakan makruh untuk seorang perempuan itu menggunakan niqab. Maksudnya bagaimana? Ayat taghtiyatu wajha wa huwa ma yasilu lil ayun. Dimakruhkan, ini menurut ulama-ulama Malikiyah yang bermazhab Maliki mengatakan makruh taghtiyatu wajhiha, yaitu makruh untuk menutup mukanya. Sawa'un kanat fi sholatin aw fi ghairiha. Baik itu di dalam salat maupun yang lainnya. Nah, maksudnya niqab di sini adalah wahwa mayasilu lil uyun, yaitu yang sampai ke matanya. Habis dibuka ditutup juga matanya, ya. Ada kan yang niqab yang matanya terbuka. Nah, kalau ini yang niqab yang sampai kepada matanya. Nah, ini menurut Imam Malik dianggap ulama-ulama bermazhab Maliki di sini dianggap makruh. Tetapi di antara mereka juga ulama-ulama yang bermazhab Maliki mengatakan yajibu ala syabah, wajib atas orang perempuan yang masih muda makhsyiatal fitnah, karena dikhawatirkan timbulnya fitnah, ya. Apa yang wajib? Sitrun, yaitu menutup hatal wajhi wal kafain, menutup bahkan muka dan telapak tangannya wajib untuk ditutup idza kanat jamilatan, apabila dia itu adalah orang yang cantik, aw yaksurul fasad, atau ya kerusakan zaman atau kerusakan moral orang itu merajalela. Nah, ini mereka mengatakan bahkan wajib kalau dikhawatirkan tadi timbul fitnah. Berarti tidak ada di sini yang mengatakan sampai haram. Nah, terus bagaimana dengan ulama Syafi'iyah? Waqtalafa Syafi'iyah fi tanaqqubil mar'ati. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i di sini berbeda pendapat dalam masalah hukum perempuan yang pakai niqab atau cadar. Fara'yun, satu pendapat yujibun niqaba 'alaiha. Nah, satu pendapat justru ada yang mewajibkannya. Wa qila huwa sunnatun. Nah, ada juga pendapat sunat. Wa qila huwa khilaful aula. Ada yang mengatakan khilaful aula. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu daripada atau pendapat yang zahir daripada pendapat Imam Ahmad itu adalah wajib atau muka dan telapak tangan perempuan itu adalah masuk dalam kategori aurat. Karena masuk dalam kategori aurat berarti otomatis wajib untuk ditutup. Nah, sekali lagi, semua ulama yang saya paparkan tadi itu, 4 mazhab ini, tidak ada yang sampai mengatakan menggunakan cadar itu adalah haram. Ya, saya sampai kepada poinnya atau intinya itu bahwa pendapat yang mengatakan haram menggunakan cadar di Indonesia itu kayaknya perlu untuk didiskusikan dan dipertimbangkan, ya. Dengan alasan apa misalnya mengatakan bahwa cadar itu haram di Indonesia? Justru orang di saat menggunakan cadar itu merasa aman. Kita yang melihatnya juga merasa aman, kemudian mereka yang dilihat juga, perempuan dilihat itu juga merasa aman. Kecuali ada niat-niat atau modus tertentu di balik cadar, kalau itu lain halnya. Tapi kalau niat mereka itu, ya misalnya ya banyak yang pakai cadar ya istri-istrinya jamaah tabligh, atau misalnya istri-istri dari kalangan teman-teman kita yang salafi pakai cadar. Ini benar-benar itu mereka karena ajaran, bukan ada modus tertentu. Kalau misalnya dia beralasan ini Indonesia, adat istiadatnya, budayanya berbeda dengan Arab, ya oke. Dalam fikih itu, ya sering kita dengar dalam kaidah ushul fikih itu adalah al-hukmu yadurun ma'illatin wujudan wa adamah. Hukum itu bisa berputar, ya. Ada maupun tidak adanya,
tergantung daripada faktornya itu ilatnya. Tapi tidak nyampe dari wajib menuju ke haram itu jalurnya mana? Pada umumnya dari wajib menuju kepada sunnah atau dari sunnah menuju kepada mubah. Gimana logika fikihnya kalau mengatakan sesuatu yang wajib kemudian karena ada ilatnya bisa menjadi haram? Atau berubah ilatnya, faktornya berubah bisa menjadi haram. Apa mudarat daripada cadar itu? Andai kata misalnya mereka menggunakan cadar, tapi benar-benar kena melaksanakan ajaran agamanya atau ajaran mazhabnya. Nah sehingga kalau dari haram, dari wajib gitu, dari wajibnya cadar, ini ada yang mengatakan wajib. Tadi sebagian pendapat ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan wajib. Bahkan zahir daripada pendapat Imam Ahmad tadi itu menganggap bahwa muka itu dan telapak tangan aurat, berarti otomatis wajib. Nah kalau sekarang cadar itu wajib, nah kemudian misalnya faktornya wajib, kenapa? Oh karena kalau kita tidak pakai cadar kalau di Arab itu bisa menimbulkan fitnah, atau karena di Arab itu banyak debu dan sebagainya. Nah kemudian misalnya tidak ada fitnah, apakah setelah tidak ada fitnah kemudian orang pakai cadar menjadi haram? Nah, ini logika fikihnya di mana? Nah mungkin dari wajib mungkin berubah menjadi sunnah atau menjadi mubah menggunakannya, ya mungkin oke-oke saja. Tapi untuk menjadi haram itu agak susah untuk diterima oleh akal kita. Atau kalau mau menggunakan fikih juga repot juga. Saya contohkan yang sederhana lah gitu ya. Misalnya ada aturan pemerintah wajib pakai masker. Kenapa wajib pakai masker? Oh karena ini kan sedang terjadi virus corona, wabah merajalela dan sebagainya. Oke. Nah, berarti ilat di sini wajib pakai masker itu adalah karena ada virus. Dikhawatirkan penularan virus. Nah, kemudian setelah virusnya tidak ada, berarti ilatnya nanti hilang. Apakah kalau hilang ilatnya, artinya hilang virusnya, kemudian orang pakai masker, jadi haram atau jadi berdosa? Saya kira enggak juga. Nah oleh sebab itu, ya logika fikihnya sangat jauh kalau mengatakan bahwa ya menggunakan cadar di Indonesia itu menjadi haram. Ya mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, ya, dan ini jadi pelajaran juga bagi saya pribadi dan kita semua. Jangan gara-gara mungkin ya kita tidak senang terhadap sebuah kelompok orang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara kita tidak senang terhadap kelompok seseorang kemudian kita berlaku tidak adil. Berlaku tidak adil baik itu adalah secara ucapan atau perbuatan. Ya mungkin sekedar ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita, menuntun kita untuk selalu mengucapkan, selalu berbuat dan berpikir yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'auna dzil autad الذين طغوا في البلاد